Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan saya Hulu Sita Puri Adianti di program studi Kesehatan Masyarakat program Magister. Dengan mata kuliah ini kita akan masuk di pertemuan pertama tentang pengantar dan konsep analisis kesehatan reproduksi dan manajemen mutu pelayanan kesehatan reproduksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengantar dan konsep analisis kesehatan reproduksi dan manajemen mutu pelayanan kesehatan reproduksi. Mungkin bagi teman-teman sekalian di program magister, program kesehatan masyarakat ini, teman-teman belum familiar dengan apa itu manajemen mutu pelayanan kesehatan reproduksi. Karena sebagai awam dan juga globalnya, kita hanya mengenal tentang manajemen mutu itu sendiri. Padahal pelayanan kesehatan reproduksi itu skupnya sangat luas dan mencakup dari seluruh siklus kehidupan dari manusia. Selanjutnya di mata kuliah ini kita akan membahas tentang pengertian, konsep, kesehatan reproduksi, prinsip, dan juga kebijakan dan rancangan pemerintah. Selanjutnya kita mulai dari global yang paling tinggi, yaitu di mana kita bermula pada angka kematian bayi di Indonesia yang 6 kali lebih tinggi dibanding dengan negara-negara maju. Seperti yang kita tahu semuanya bahwa Indonesia itu berada di tingkatan negara berkembang. Di negara berkembang ini kita senantiasa dihadapkan pada SDM, sumber daya manusia, dan juga peralatan serta infrastruktur yang sangat minim. Apabila kita berkaca dengan beberapa hal, salah satunya yaitu dengan negara-negara maju yang memiliki fasilitas yang sangat baik dan juga jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, mereka mampu mengcover semua masyarakatnya untuk dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Yang kita tahu sendiri di mana kesehatan reproduksi itu adalah ujung tombak di mana lahirnya semua generasi berkualitas dari bangsa Indonesia. Prevalensi yang menjadi konsentrasi kita pada kesehatan reproduksi saat ini adalah masalah di stunting. Seperti yang kita tahu bersama bahwa stunting itu tidak mendadak bayi lahir kemudian tumbuh kembang sampai usia 2 tahun dia menjadi pendek dan juga berat badannya kurang. Tidak seperti itu. Tetapi dia berada di dalam fase di mana di dalam kandungan di 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari ruh dimasukkan di usia 4 bulan, dia harus mendapatkan nutrisi yang adekuat. Sehingga tidak akan terjadi stunting ketika nantinya dia akan lahir. Walaupun nanti diberikan nutrisi yang adekuat di saat dia sudah lebih dari 2 tahun, itu tidak akan bisa mengejar masa golden periodnya dia untuk dapat terbebas dari masalah stunting ini. Dan juga tidak lupa juga akses layanan primer daerah timur Indonesia itu sangat amat terbatas, di mana penyebaran dari SDM manusianya yaitu tenaga kesehatannya sangat sulit. Itulah kenapa menjadi PR bagaimana fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan itu dapat merata, bukan hanya fasilitasnya saja tetapi juga SDM-nya juga akan merata. Selanjutnya kita akan berada pada arah kebijakan RPJMN 2020 sampai 2024. Ini adalah pemetaan dari pemerintah di mana primary healthcare di sana mendorong peningkatan upaya kita yaitu di kesehatan masyarakat yang terpenting adalah promotif dan juga preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan dari teknologi. Melalui apa saja? Ibu dan anak ini yaitu pertama keluarga berencana dan juga kesehatan reproduksi. Bagaimana cakupan KB-nya? Apakah orang-orang Indonesia, ibu-ibu di Indonesia, bahkan bapak-bapak di Indonesia, pasangannya mampu dan juga menyambut dengan baik keberadaan dari KB ini. Kemudian percepatan perbaikan gizi masyarakat mulai dari balita ya, kemudian sampai tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, itu akan menjadi tolak ukur apakah perbaikan gizi itu dapat baik. Apalagi program yang terkini adalah makan gratis yang diupayakan oleh pemerintah itu mengejar angka-angka yang keterlambatan dalam pola tumbuh kembang dari anak-anak di Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat dari peningkatan dari masyarakatnya. Baik. Peningkatan pengendalian penyakit dan juga dari kriteria mutu pelayanan primer. Indikatornya sangat banyak sekali, yaitu pada tahun 2022 sampai juga 2024 kita tahu bahwa puskesmas itu yang terakreditasi masih belum sempurna atau belum paripurna. Salah satunya yaitu diantaranya lokasi dan juga tempat yang kurang strategis dan juga tenaga kesehatan yang belum mumpuni. Salah satunya ketika kita melihat ada satu puskesmas di satu wilayah
saya hanya cukup menjadi puskesmas pembantu, artinya SDM mereka sangat kurang dan tidak cukup untuk dapat melakukan rawat inap dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita tahu bahwa standar mutu dari pelayanan kesehatan itu sendiri, di mana pelayanan kesehatan di sini di dalam standar mutunya itu bermuara pada satu siklus, di mana peningkatan kesehatan dan juga kepuasan masyarakat itu menjadi satu. Apabila masyarakat tidak puas, maka dia akan lari ke tenaga-tenaga kesehatan yang kurang mumpuni. Di sini di dalam kategori adalah perawatan atau sarana prasarananya yang kurang. Di zaman dahulu kita masih dihadapkan pada banyaknya dukun-dukun bersalin, di mana dukun-dukun bersalin tersebut memberikan pertolongan persalinan tetapi tidak berdasarkan etiket-etiket ataupun ilmu-ilmu yang sesuai dengan yang dipelajari oleh tenaga kesehatan, yang mengakibatkan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayinya menjadi tinggi. Next. Baik, mutu pelayanan kesehatan itu sendiri derajatnya dipenuhi kebutuhan masyarakat atau perorangan terhadap asuhan kesehatan sesuai dengan standar profesi, dan efektivitasnya juga secara aman dan memuaskan pelanggan sesuai dengan norma dan juga etika baik dalam bersama. Jadi itu yang kita pahami adalah di dalam mutu pelayanan kesehatan itu kita berfokus pada kepuasan dari pasien, di mana kalau bisa kita ketahui bersama, apabila pasien itu puas maka dia akan terus melanjutkan perawatan dan juga pelayanan yang akan kita berikan di dalam puskesmas, di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian melaju ke RSUD. Berikutnya, baik, dan juga mutu pelayanan kesehatan juga memenuhi kelebihan dari kebutuhan dan harapan pelanggan, peningkatan dan juga berkelanjutan atas seluruh dari proses pelanggan itu, mulai dari pasien, dokter, karyawan, anggota masyarakat dan lain sebagainya. Dan Indonesia ini masih dipenuhi oleh tenaga kesehatan yang overlapping, di mana tenaga kesehatan tidak menaungi dari satu profesi saja, tetapi dia juga memegang banyak tugas. Itu yang membuat konsentrasi menjadi terpecah dan juga beberapa mengakibatkan kompetensinya menjadi kurang terfokus dan kurang bisa melayani masyarakat, khususnya dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita akan membahas tentang mutu pelayanan kesehatan yang meliputi kinerja yang menunjukkan tingkat dari beberapa pelayanan kesehatan. Baik, kita mulai dari kegiatan pelayanan kesehatan terpadu. Apa sih kegiatan pelayanan kesehatan terpadu? Dimulai dari ibu hamil pertama. Waktu dia terdeteksi dari kehamilan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan juga penilaian. Persiapan pertama yaitu sosialisasi kesehatan reproduksi terpadu. Harus tahu, semua ibu hamil harus tahu dan juga paham kemana dia harus memeriksakan kehamilannya yang pertama, dan bagaimana dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh secara gratis, khususnya apa, untuk pemerolehan dari tablet tambah darah, kemudian buku KIA, belum lagi nanti waktu dia USG, ibu-ibu hamil tersebut harus memberikan mendapatkan pelayanan, salah satunya yaitu pada saat bidan memberikan USG dengan jatah pada saat trimester pertama, yaitu 3 bulan pertama 1 kali untuk USG, kemudian trimester kedua pada bulan ke-4, 5, 6 1 kali, dan juga USG ketiga pada bulan ke-7, 8, 9 2 kali. Kenapa di trimester ketiga ini sangat banyak atau lebih banyak USG-nya dari trimester sebelumnya? Karena salah satunya adalah ketika persiapan persalinan memerlukan beberapa penilaian yang lebih seksama. Nah, juga dengan penerapan saat ini PKRT atau pelayanan kesehatan terpadu ini, kesehatan ibu dan anak menjadi fokus, KB juga, dan juga pencegahan HIV/AIDS. Serta jangan lupa pada saat memberikan pelayanan kesehatan reproduksi pada ibu, tenaga kesehatan harus senantiasa melakukan pencatatan dan juga pelaporan. Dan juga hasil pelayanannya juga harus memenuhi dari kriteria mutu dalam pelayanan kesehatan yang sudah saya jelaskan di slide yang sebelumnya. Selanjutnya,
Dalam pendekatan siklus hidup ini mulai dari pertama yaitu pada saat dalam kehamilan, kemudian bayi lahir, kemudian bayi kemudian menjadi anak, kemudian sampai dia pada usia remaja, masuk ke usia subur dan juga usia lanjut. Ini merupakan satu siklus di mana kesehatan reproduksi tersebut mengambil peran. Kenapa demikian? Karena dengan kita mengikuti alur dari kehidupan siklusnya, kita akan tahu riwayatnya dan juga mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dan juga dikerjakan secara bersama. Disitulah manajemen itu terbentuk karena harus ada sustainable atau keberlanjutan dari siklus hidup manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang mutu itu sendiri. Di dalam mutu tersebut ada suatu pra pelayanan sebelum pasien datang, kemudian pada prosesnya selama mendapat pelayanan dan juga pasca pelayanan. Semuanya di dalam cover mutu pelayanan, di mana ibu pertama kali datang ke rumah sakit, dia harus bertemu dengan tenaga kesehatan. Kemudian dia harus mengetahui keadaan dari bayinya dan kemudian mendapatkan beberapa program, di mana program tersebut dia akan melalui kehamilan yang lancar hingga persalinan dan proses setelah bersalinnya. Jadi bisa dibayangkan ketika manajemen mutu tidak baik, ibu menjadi enggan untuk datang ke pelayanan, maka yang terjadi adalah bayi yang ada di dalam kandungannya tidak tumbuh dan berkembang secara semestinya. Maka dari itu menjadi konsentrasi ketika angka stunting tinggi, berarti perawatan selama kehamilannya pun kurang maksimal. Selanjutnya kita akan membahas tentang prioritas pelayanan kesehatan, di mana di sini ada prioritas tentang pelayanan pengawasan obat, gerakan masyarakat hidup sehat, KB ibu dan anak, dan juga percepatan perbaikan gizi serta penguatan pengendalian dari penyakit. Jika ke-1 sampai ke-5-nya itu sudah terpegang semuanya, maka prioritas pelayanan kesehatan akan terlalui dengan baik. PR kita di sini di kesehatan reproduksi utamanya di ibu, anak, dan juga KB harus terpegang. Fenomena yang ada di masyarakat saat ini adalah beberapa adat dan juga wilayah tidak mengharuskan dan melarang keras beberapa ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya pada trimester 1, yaitu pada bulan 1, 2, dan 3. Kenapa demikian? Ada beberapa wilayah yang menganggap hal tersebut tabu ketika dibicarakan. Padahal di pelayanan kesehatan, di mutu manajemen, kita mengetahui adanya kunjungan pertama atau K1. K1 itu sangat penting karena di dalam K1 itu mulai terbentuk bayi, apakah dia bisa hidup sehat, apakah dia bertahan, apakah itu benar kehamilan, dan lain sebagainya. Jika itu terlewatkan, maka tidak akan bisa melewati fase-fase dari trimester berikutnya. Begitu juga percepatan juga gizi. Gizi di sini bukan hanya melulu gizi pada bayi, tapi juga pada ibu, karena lewat plasenta bayi mendapatkan makanan dan juga nutrisi dari ibu. Selanjutnya, mengukur mutu pelayanan kesehatan. Bagaimana sih caranya mengukur mutu pelayanan kesehatan? Apakah fasilitas kami ini sudah bermutu dalam memberikan pelayanan kesehatan? Yang pertama adalah pembentukan kelompok jaminan mutu, penyusunan standar pelayanan kesehatan, pemilihan teknik pengukuran, dan juga pengukuran mutu dengan cara membandingkan standar pelayanan kesehatan dengan kenyataan yang tercapai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa rekomendasi buku dari LPPM Pers UPN VJ, di mana saya menjadi salah satu penulis buku mutu pelayanan kesehatan reproduksi tersebut. Saya rekomendasikan untuk teman-teman di program magister, program studi kesehatan masyarakat agar lebih detail mengetahui dan dapat memanage pelayanan kesehatan reproduksi di tempatnya masing-masing. Dengan peningkatan mutu yang maksimal, maka akan memberikan secara paripurna pelayanan kesehatan reproduksi sehingga tidak ada lagi ibu-ibu yang melahirkan bayi-bayi kekurangan atau bayi-bayi generasi bangsa yang stunting atau berkekurangan yang lainnya. Demikian mata kuliah pertama perdana pengantar dari pelayanan kesehatan di mutu pelayanan kesehatan reproduksi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.